Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil presentasi kami, yaitu teori kognitif, sosial, dan aplikasinya. Adapun anggota dari kelompok 5, ada Deborah Manurung, ada Meisya Arifariska, ada Yunda Ayunitias, ada Nisa Salsabila, ada Rina Elfrida Brutu, Fani Octavia Sinaga, Hena Lestari Harahap, Eka Putri Indah Lestari, dan Aulia Salsabila. Baiklah, kali ini akan oleh pemateri kita yang pertama. Baik, di sini pada prosesnya teori kognitif ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, teori kognitif sosial dan penerapannya. Kemudian ada perilaku kognitif. Selanjutnya ada terapi kognitif. Dan yang terakhir adalah terapi perilaku dan penerapannya. Next. Yang pertama, teori kognitif sosial dan aplikasinya. Teori kognitif ini sebelumnya dikenal sebagai teori pembelajaran sosial untuk memberikan dasar memahami dan memprediksi perilaku, menjelaskan proses pembelajaran, dan merancang intervensi perubahan perilaku. Dalam teori terdapat dinamika interaksi faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan dengan suatu perubahan yang mampu mempengaruhi orang lain. Penerapan teori kognitif sosial. Yang pertama, self-efficacy ditingkatkan dengan banyaknya kegiatan pengembangan keterampilan seperti membaca label, makanan, dorongan verbal, dan pemanfaatan model sosial dalam melihat orang tua mereka tentang pengalaman penetapan tujuan. Self-regulation dilaksanakan dengan assessment. Harapan hasil ditangani dengan mencocokkan tujuan dengan hasil yang diinginkan remaja yang ditentukan sebelumnya oleh sesi kelompok, fokus dengan remaja sebelum dimulainya intervensi. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata, kami dari kelompok 5, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Nah, konsep teori kognitif sosial dan strategi intervensinya itu ada di antaranya yang pertama timbal balik determinisme, yaitu interaksi dinamis dari orang, perilaku, dan lingkungan. Kemudian ada luaran harapan, ya ini definisinya yaitu keyakinan tentang kemungkinan dan nilai konsekuensinya dari pilihan perilaku. Selanjutnya ada regulasi diri dan atau kontrol. Ini adalah regulasi pribadi perilaku yang diarahkan pada tujuan dan pertunjukan. Kemudian ada kapasitas perilaku, yaitu pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk berperilaku tertentu. Kemudian ada harapan, yaitu keyakinan seseorang. Selanjutnya ada efikasi diri. Selanjutnya ada pembelajaran observasional, yaitu akuisisi perilaku yang terjadi dengan melihat tindakan dari hasil perilaku orang lain dan media yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya yaitu bantuan dan fasilitas. Bantuan dan fasilitas ini yang pertama, bantuan itu tanggapan terhadap perilaku seseorang yang meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku tersebut. Sedangkan fasilitas, yang kita tahu fasilitas itu seperti menyediakan alat, sumber daya, dan perubahan lingkungan yang membuat perilaku baru lebih mudah dilakukan.
Selanjutnya, yang kedua adalah perilaku kognitif. Adapun pengertian dari perilaku kognitif, yaitu terapi perilaku kognitif atau biasa disingkat dengan CBT, yaitu menggabungkan komponen terapi kognitif dan terapi perilaku dan mencakup berbagai pendekatan pengobatan. Jadi keduanya ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku dipelajari dan dengan mengubah lingkungan atau faktor internal, pola perilaku baru berkembang. Banyak terapis menggunakan kombinasi dari dua terapi dan menyebutkan diri mereka sebagai terapis kognitif perilaku. Yang selanjutnya adalah terapi kognitif. Albert Ellis, Aaron T. Beck, dan Donald Meichenbaum yaitu pemimpin di bidang teori kognitif, yaitu yang mengembangkan terapi perilaku emosi rasional dan modifikasi perilaku kognitif. Ide pokok dari pendekatan ini adalah bahwa self-talk negatif dan ide irasional adalah perilaku yang merugikan diri sendiri dan sumber dari masalah emosional individu. Di terapi ini, kalian belajar untuk membedakan bagaimana untuk membedakan antara pikiran dan perasaan, sehingga mereka sadar bagaimana cara pikiran mereka dapat mempengaruhi perasaan. Terapi ini juga mengajarkan bahwa self-talk yang negatif berbahaya dan harus diidentifikasi, dihilangkan, dan diganti dengan self-talk yang produktif. Dengan mempengaruhi pola berpikir seseorang, maka tindakan seseorang dapat diubah. Selanjutnya ada terapi perilaku dan penerapannya. Jadi dari terapi perilaku ini dibagi menjadi 3 pendekatan sebagai pembelajaran untuk membentuk dasar modifikasi perilaku. Yang pertama itu ada pengkondisian klasik, yang kedua ada pengkondisian opera, dan ketiga pemodelan. Jadi pengkondisian klasik ini berfokus pada anteseden, stimulus dan isyarat yang mempengaruhi perilaku makanan, misalnya melihat atau mencium bau makanan, menonton televisi, belajar, atau mengalami kebosanan dapat menjadi rangsangan untuk makan. Dalam konseling ini, nutrisi klien mungkin didorong untuk mengidentifikasi dan menghilangkan isyarat seperti mengeluarkan toples kue dari meja dapur. Kemudian dari pengkondisian opera didasarkan pada hukum akibat menyatakan bahwa perilaku ini dapat diubah melalui efek positif atau negatifnya. Jadi dalam konseling gizi, umumnya pendekatan positif terhadap pengkondisian yang diterapkan seperti hadiah untuk mencapai tujuan, perubahan pola makan, itu sendiri bisa menjadi hadiahnya seperti pengurangan sembelit dengan meningkatkan asupan cairan dan serat. Untuk pemodelan, itu pembelajaran observasional seperti pembelajaran dengan menonton video atau demonstrasi, mengamati rekan, atau mendengarkan cerita sukses. Strategi konseling yang menggabungkan beberapa pendekatan ini termasuk juga penetapan tujuan, pemantauan diri, dan juga pencegahan kambuh. Nah, kemudian strategi perilaku kognitif atau CB yaitu yang digunakan dalam studi 12 minggu, yaitu dapat membantu 79 subjek yang memiliki sindrom metabolik untuk mengikuti aturan diet Mediterania. Nah, strategi CB ini termasuk manajemen kemarahan, yaitu adanya suatu masalah, kemudian dipecahkan dari permasalahan tersebut, kemudian daya kontrol stimulus, kontrol impulsif, restrukturisasi kognitif, lalu ada juga manajemen stres dan adanya akibat dari dukungan sosial tersebut. Nah, kemudian adanya perbandingan dengan kelompok kontrol, kelompok intervensi, yaitu menurunkan lingkar pinggang,
trigliserida dan serta mengikuti aturan diet Mediterania. Baiklah, demikianlah yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata, kami dari kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Bu.